Shalom, Halo. selamat pagi saudara, selamat berarti Shalom juga yang beribadah di rumah. Kita percaya setiap kita pada pagi hari ini boleh menikmati Tuhan dengan berkat kesehatan yang luar biasa yang boleh kita terima sampai hari ini. Kita ada di semua anak dan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kita menyiapkan hati kita untuk kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan saudara untuk bangkit berdiri.
kedaulatan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya boleh katakan amin. Shalom. Puji nama Tuhan. Kita masih bangkit berdiri saudara. Kita mau sambung pujian kita. Kita mau angkat pujian ada kuasa.
sungai sukacita mengalir terus. bagi kita semua. Saya bukan orang saksi ya. Bagi sudah menyaksikan cinta kasih Tuhan, silahkan. Atau mungkin yang ada di rumah. Oke, Oma, silahkan Oma minta tolong. Puji nama Tuhan. Ya, silakan Oma. Shalom. Shalom. Puji Tuhan ya. Saya sudah kangen memang datang di Jakarta. Saya 4 bulan
panggil saya ke Jawa, saya bilang apa yang terjadi sekarang ini COVID ini, wah Tuhan hebat, saya bilang. Supaya kita manusia di dunia ini jangan sombong, karena kita tidak ada apa-apanya. Raja-raja, presiden-presiden, pemimpin-pemimpin takut semua dengan COVID, ya kan? Tidak ada yang takut. Coba lihat semua di dunia, semua pakai masker. Tidak kelihatan lagi cakepnya, ya kan? Apalagi yang perempuan. Justru kita jangan sombong. Saya bilang sama anak saya, jangan sombong. Mari kita bersandar kepada Tuhan. Tuhan yang hebat, saya bilang begitu. Terus kalau COVID ini jangan mengeluh, saya bilang begitu. Bukan cuma kita sendiri, seluruh dunia susah, saya bilang begitu. Berterima kasih kepada Tuhan segala perkara yang Tuhan berikan baik. Terus anak saya bilang begini, Ma, waktu COVID jadi orang Indonesia bilang, kita makan aja pakai tangan, apa-apa kok. Tahu-tahu COVID meledak di Indonesia. Itu makan pakai tangan. Jadi jangan sombong. Nah, kedua saya berdoa sama Tuhan. Dulu waktu saya sakit, saya sudah pasrah, saya punya hidup. Ternyata kau masih sembuhkan saya. Terus saya bilang kalau kau sudah sembuhkan saya, suamiku sakit. Suamiku dulu yang kau angkat, jangan dulu aku. Karena siapa yang mau layani suamiku? Tidak mungkin cucu-cucunya, masker. Biar aku istri, karena suamiku sudah jatuh, sudah 5 kali dia jatuh. Jadi saya bersyukur. Terus sekarang saya lagi bilang sama Tuhan, saya tidak mau munafik. Jangan kau ambil saya di COVID-19. Nanti orang jemaah-jemaah tidak pergi, anakku tidak pergi di kubur. Dari jauh lihat pakai masker semua. Saya bilang begitu. Jangan semua ketawa. Karena kalau saya mati, orang tidak bisa kan dekat-dekat, jauh-jauh kan. Jadi saya bilang, jangan Tuhan, jangan dulu ambil saya, jangan dulu ambil. Kalau kau mau ambil, kalau sudah COVID sudah selesai, silakan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Jadi saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan itu baik. Ya, ini pelajaran bagi kita COVID ini, supaya kita satu dengan lain saling menghargai, saling menghormati. Jangan sombong. Apalagi yang pemimpin presiden itu yang seperti Trump itu, yang sombong, jangan. Mari kita rendah hati. Siapapun kita rendah hati, karena kita manusia, bukan Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih dengan adanya ini. Aku dengar di TV, kalau mau apa, berdoa dulu. Sekarang sudah diandalkan berdoa dulu. Kalau kita orang Kristen memang diajar, berdoa dulu. Jadi kita utamakan Tuhan sekarang. Jadi kita bersyukur dengan COVID ini supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Apalagi kita sekarang ini. Ya. Jangan jadi orang Kristen-Kristenan, tapi jadi orang Kristen yang benar. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Kalau kebenaran firman Tuhan luar biasa. Terus kedua, waktu saya pergi di Semarang, ada orang tetangga yang meninggal. Keluarganya bilang begini, kalau ada masalah problema bagi orang tua saya, kalau ada utang, tanggungkan kepada anak-anak. Hebat, luar biasa. Orang Islam itu loh hebat. Masa sudah mati anak-anaknya bilang tanggungan. Bilang sama saya anak-anaknya, ya kalau mamanya ada utang. Kalau kita orang Kristen enggak kan? Kalau orang Kristen masa bodoh, ada utang masa bodoh, mati masa bodoh. Tapi kita bertanggung jawab dengan Tuhan. Ini yang jadi pelajaran saya. Jadi dia duduk, hebat juga mereka ya. Padahal mak sudah dari dulu mak itu. Aku baru dengar sekarang. Jadi ini pelajaran bagi kita. Siapa yang suka utang-utang, bayar utang. Siapapun dia, apalagi kalau sudah sukses, bayar utang. Ya, kita orang Kristen. Kita tidak diajar, saya diajar sama ibu saya. Jangan utang, jangan pinjam. 2 hari kamu minum teh, kamu udah mati, kata ibu saya. Jadi dari dulu sampai sekarang saya takut pinjam-pinjam. Kalau utang paling saya bayar 1 minggu, kemudian saya bayar. Tapi saya nggak pernah utang. Jadi ini pelajaran bagi kita saudara-saudara. Saya bersyukur pergi di Jawa, dapat pengalaman itu. Saya bersyukur, berterima kasih. Dengan kejadian sekarang ini saya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan.
biarlah ini kesaksian saya boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita jadi orang Kristen kesenangan. Dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba Tuhan, praktekkan itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita praktekkan memang sulit, tapi kalau kita praktekkan, kita minta kuasa roh Tuhan yang menyertai kita, pasti Tuhan mampukan kita. Terima kasih, ini kesaksian saya. Selamat bertemu, minal aidin wal faizin. Amin. Oke, sehat terus ya Om Mobis. Amin. Tuhan memberkati. Mungkin ada yang bersaksi kembali saudara, atau mungkin yang ada di rumah. Puji nama Tuhan. Sambil kita mengangkat pujian, kau ubah rataku jadi tarian. Saudara, untuk bangkit berdiri sekali lagi, kamu siapkan hati kita. Kami siap untuk menerima firman Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, biar Engkau kabulkan setiap firman dalam hidup kami ya Bapa. Kami percaya waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang terbaik. Ajar kami untuk kami percaya Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam kehidupan kami. Terima kasih.
Hingga saat ini kami ada sebagaimana ada hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Bapa, terima kasih Engkau telah hadir di tengah-tengah gerejamu. Kami telah membuka mulut kami, memuji memuliakan namamu. Semuanya oleh anugerah-Mu ya Bapa. Roh Kudus tolong Engkau urapi setiap hati kami. Terlebih ampuni segala salah dosa kami, baik tutur kata, perilaku, hati pikiran kami. Semata-mata hanya perbuatan yang tidak berkenan dari Tuhan. Tapi oleh karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan, kami telah dimerdekakan dari dosa kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Roh Kudus, mengurapi setiap hati kami, dan kami siap mendengar firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Kristus, dan terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Yang bisa katakan amin. Kami silakan duduk. Shalom. Ada sukacita saudara sekalian. Ya. Kalau saya melihat daftar tadi sudah 30, sekarang ada berapa? Lebih ya. Puji Tuhan. Kalau kita ada sebagaimana ada, tentunya hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kita akan baca renungan kita. Tolong dibuka di dalam Yohanes pasal yang 15. Tolong berdiri lagi. Saya minta satu orang yang lantang suaranya dibaca dari ayat 1 sampai ayat yang ke-8 ya. Yohanes pasal 15 dari ayat 1 sampai ayat ke-8. Salah satunya suaranya yang jelas, tolong dibacakan. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 15 ayat 1 sampai ke-8. Demikian firman Tuhan. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Kami silakan duduk. Puji Tuhan, saudara sekalian. Dia katakan adalah dia pokok anggur yang benar. Ya, Yesus dilambangkan sebagai pokok anggur, dan kita sebagai ranting-rantingnya. Gereja Tuhan, orang percaya adalah sebagai ranting-ranting daripada Tuhan Yesus. Oleh karena itu, apa yang dikatakan tadi, tinggallah di dalam aku ya. Saudara sekalian, di tengah-tengah kesulitan ini banyak orang yang bimbang ya. Banyak orang yang mungkin melepaskan iman kita sehingga kita berjalan sendiri. Oleh karena itu kita sehingga meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, di situ dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakku pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Jelas saudara sekalian bahwa pohon itu merupakan satu hal yang ada kaitannya ya, ada akar, ada batang, kemudian ada ranting. Saudara sekalian, kalau ranting itu berpisah dengan pohon, tentunya akan kering. Dan kalau mungkin saudara pernah kerja di kebun kopi ya, pohon kopi itu selalu dibersihkan, atau di kebun anggur ya, dan digunting. Tadi dikatakan bersihkan, digunting. Tentunya ini sesuatu yang luar biasa, digunting. Jadi buah yang tidak, ranting yang tidak berbuah akan dipotong. Memang sakit dipotong ya, kalau mungkin dipotong itu dengan segala hal, mungkin sakit penyakit,
dan segala macam yang mungkin menimpa dalam kehidupan seseorang itu dipotong, dibersihkan. Tapi dikala kita dibersihkan, kita tahan atau tidak. Nah ini saudara, oleh karena itu Tuhan selalu memberikan dan menegaskan, tinggallah di dalam aku, apapun yang terjadi. Saudara sekalian, tentunya kalau apa yang dialami oleh dunia, termasuk Indonesia dan lingkungan kita, sekarang memang agak sensitif dengan kondisi yang hampir 5 bulan berjalan, dengan situasi yang menegangkan dan menakutkan. Dan tentunya ini semua menyadari, saudara sekalian, bahwa apa yang dikatakan tinggallah di dalam aku. Sekalipun kesulitan, apapun yang ada dalam lingkungan kita, keluarga kita, pribadi kita, Tuhan itu tetap mengatakan tinggallah di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu. Nah ini saudara sekalian suatu jaminan. Tapi kalau kita keluar daripada apa yang dikatakan firman Tuhan, tentunya ayat 5 tadi, di luar aku kamu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu saudara sekalian, bahwa dunia memang takluk dengan yang namanya apa? Corona ya. Tidak ada yang kuat. Tante Wis tadi bilang tidak ada manusia yang kuat. Ternyata semua ledeh atau runtuh di bawah sesuatu yang sedang melanda dalam kehidupan manusia. Dan di sini saudara, bahwa dunia telah membuktikan sesuatu ya, atau orang yang mungkin mengatakan negaraku kuat, aku pimpin yang kuat, ya rakyatku kuat dan sebagainya. Ternyata sedang ada angin yang seperti sekarang kita alami, ledeh semua ya. Ini sesuatu gambaran bahwa di luar Tuhan memang kita sadar. Di luar Tuhan kita harus sadar betul. Ya, jangan aku banyak duit, ya, aku bisa kemana-mana boleh saja. Tapi ternyata kejadian yang seperti kita alami sekarang ini, apa yang sedang terjadi? Ternyata tidak ada seorang pun yang kuat. Oleh karena itu, kita sebagai orang percaya jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ya, tinggal di dalam aku. Kalau kita ingin, kalau kita bicara apa yang dikatakan berbuah, itu sesuatu keberhasilan, suatu kemenangan. Jadi kalau kita tetap di dalam Tuhan, maka kita akan tetap kuat. Oleh karena itu akan bisa berbuah, bisa berusaha, bisa melakukan segala sesuatu yang saudara dan kita kerjakan. Oleh karena itu bahwa Tuhan telah menegaskan, Dia mengatakan, menunjukkan dirinya, aku pokok anggur yang benar ya. Kata Yesus, bukan kata-kata saya ya. Jadi Yesus katakan, aku pokok anggur yang benar. Saudara dan saya adalah ranting-rantingnya. Oleh karena jangan tinggalkan pokok kalau kita ingin diberkati oleh Tuhan. Oleh karena itu jelas sekali apa yang dikatakan tadi, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah katakan kepadamu bersih. Memang firman itu selalu membersihkan dalam kehidupan kita. Kalau di dalam Ibrani katakan firman itu seperti pedang bermata dua, tajam sekali ya. Jadi kena sana kena sini. Jadi tentunya tidak pandang bulu. Oleh karena itu kita harus bersyukur bahwa kita selalu dibersihkan oleh firman itu. Tapi ada orang yang takut akan firman, artinya fobi. Artinya fobi itu apa namanya? Takutnya bukan takut untuk melakukan, tapi takut kalau firman itu selalu mengena. Justru saudara, firman dikatakan seperti pedang bermata dua, justru itulah yang membersihkan. Saudara dan saya tidak terlepas daripada dosa ya. Yang dimaksud adalah dosa harus dibersihkan. Maka di situ apa yang dikatakan ayat 4 tadi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian jugalah kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Itu untuk kamu, aku, kamu, ya kita semua tentunya ya. Tuhan menunjuk kita sekalian di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Ini sesuatu yang sangat menegaskan dan mengingatkan kita sekalian di tengah-tengah kesulitan ya, di tengah-tengah bencana yang seperti ini. Banyak orang yang larinya itu kemana, tapi kita diingatkan bahwa tinggal di dalam Kristus yang saya katakan amin. Jadi hanya di dalam Dia ada keselamatan, di dalam Dia ada perlindungan. Bukankah Mazmur mengatakan di dalam
Tuhan ada sesuatu perlindungan. Dia adalah benteng kehidupanku, batu karangku. Maka aku teguh, kata Daud. Oleh karena itu, saudara kalian, apa yang dikatakan ini tinggal di dalam Tuhan. Ya, kalau kita di luar Tuhan tentunya ada sesuatu ya tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu jangan mengandalkan manusia kita. Coba dibaca Yeremia 17 ayat yang kelima saja coba. Jangan mengandalkan kepada manusia di situ coba. Yeremia yang ke-17. Yeremia 17 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya. Di situ dikatakan terkutuklah. Yeremia 17 ayat yang kelima. Inilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ini menjauh daripada Tuhan. Padahal Tuhan mengatakan, tinggallah di dalam aku. Kalau kita menjauh daripada Tuhan, kalau ayat seterusnya seperti apa? Tanah yang gersang. Dan kalau orang yang mengandalkan kepada manusia terkutuk. Nah inilah saudara sekalian, tentunya kita harus bisa membedakan bahwa apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, ya tetap kita tinggal di dalam Tuhan. Bagaimanapun kesulitan kita dan apapun yang menjadi penderitaan yang saat ini dialami sebanyak orang, ya tentunya kita sebagai orang yang selalu diingatkan oleh Tuhan, ya Yesus selalu mengingatkan, tinggallah di dalam aku. Kalau kamu ingin berhasil, kalau ingin kamu berbuah, kalau ingin kamu selamat, sebab keselamatan tidak ada di mana-mana kecuali di dalam Kristus. Dan Kisah Rasul pasal 4 ayat 12 kalau tidak salah, ya saya katakan, di kolong langit tidak ada juru selamat selain daripada Kristus. Oleh karena jangan tinggalkan dia, ya tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Maka kita akan berbuah banyak, artinya bisa berbuah menjadi berkat untuk orang lain. Nah, ini sesuatu yang sangat penting. Oleh karena itu apa yang dikatakan ayat tadi, tinggal di dalam aku. Kalau biasanya kita mengalami kesulitan, lari sana lari sini, ya bahkan lari kepada orang pintar dan sebagainya, tapi Tuhan pagi mengatakan tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Kalau kita bersama dengan Tuhan, kata Paulus apa? Siapa kan melawan kita? Ya ini ayatnya sering dikatakan. Tapi kalau kita yakin dan kita iman, memang betul di luar Tuhan dikatakan tadi, kamu akan binasa. Oleh karena itu saudara sekalian, ayat ini sangat menekankan dan mengingatkan kita di tengah-tengah kesulitan seperti ini. Jangan coba-coba kita lari dari Tuhan. Aku kuat kok, aku mampu kok. Duitku masih banyak di bank, ya. Kalau dunia sekarang kan banyak juga yang runtuh, bukan? Kalau kita mengandalkan dunia kita, tapi kita mengandalkan Tuhan, ya, bahkan orang yang mengandalkan Tuhan, coba dibaca ayat 7 dan 8 Pak Yeremia tadi, ya. Yeremia 17 ayat yang ke-7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Jelas. Jadi diibaratkan pohon yang di tepi di aliran air akan mengeluarkan buah pada tepat pada waktunya. Oleh karena itu tentunya kita jangan coba-coba di tengah kesulitan seperti ini, di tengah malapetaka seperti ini, kita akan meninggalkan Tuhan. Oh, rugi besar, ya. Jangan mengandalkan manusia. Kalau dunia ini kan negara yang paling kuat di Amerika, bukan? Ternyata sana pun juga belum dikar. Ya, oleh karena itu jelas contoh-contoh yang terjadi di dalam situasi seperti ini,
dunia atau kota-kota atau dunia yang besar pun juga tunduk di bawah malapetaka saat ini ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan mengingatkan saudara dan saya ya, tinggal di dalam Tuhan. Ya, orang yang mengandalkan Tuhan seperti pohon yang di tepi aliran sungai, kan kita berbuah, tidak mengalami daun yang kering. Ya, sekalipun mungkin kita mengalami jatuh dan bangun, tapi tidak geletak, tangan pun selalu menopang. Amin saudara, luar biasa. Jadi mengandalkan Tuhan, jangan mengandalkan apapun yang ada di sekeliling kita. Percuma ya. Kalau tadi dikatakan ayat seterusnya, ia akan seperti semak bulus, itu ayat yang ke-6 ya. Jadi orang yang mengandalkan manusia itu kan mengalami seperti itu. Dan orang yang seperti itu tentunya orang yang sudah putus hubungannya dengan Tuhan dan mengandalkan kekuatan manusianya. Bahkan mungkin mengandalkan materi yang mereka miliki. Ternyata tidak ada artinya saudara-saudara. Tapi puji Tuhan, kita selalu dikuatkan, kita selalu diingatkan melalui firman Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, maka kita tetap ada di dalam perlindungan tangan Tuhan. Lebih jauh kalau saudara baca Mazmur 91 itu ya, itu jelas sekali ya, dari ayat pertama sampai ayat ke-16. Sekalipun di kanan kiri beribu-ribu terbang, tapi tangan Tuhan tetap menopang kita. Nah, ini sesuatu yang indah. Baca di dalam Mazmur 91 itu ya. Perlindungan Tuhan ternyata luar biasa. Oleh karena itu, pakai dicanangkan, jangan tinggalkan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Ini sesuatu hal yang selalu mengingatkan. Sering kita menonjolkan aku bisa, aku mampu, aku kuat, aku pintar dan sebagainya. Ternyata semua apa yang diucapkan oleh manusia dibuktikan saat ini. Ya, dibuktikan saat ini. Kekuatan manusia kayak apa? Kekayaan manusia kayak apa? Ternyata dia lumpuh semua ya, jatuh semua. Ini tentunya mengingatkan saudara dan kita sekalian, mengandalkan Tuhan. Jangan keluar daripada lindungan Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Saya kira kalau saudara dan saya mau merenungkan ayat ini bukan suatu slogan saudara sekalian. Aku hafal Pak ayat itu, ya silahkan hafal. Tapi sudahkah kita jelmakan ayat itu dalam kehidupan kita? Kita buktikan dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita betul-betul mengalami apa yang dikatakan, tinggal di dalam Tuhan, ternyata ada suatu perlindungan, ada suatu berkat. Dan firman pasti digenapi kok, pasti digenapi. Tinggal dalam aku ya, dan kamu tinggal di dalam aku di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu hendaki, ditantang ya. Saudara sekalian, tapi kita sering menguji Tuhan ya. Kita firman itu digenapi. Kalau kita renungkan dan kita hidupi firman itu akan menjadi bukti dalam kehidupan kita. Apa yang dikatakan Tuhan itu pasti terjadi bagi orang yang percaya. Oleh karena itu pagi hari diingatkan dan kita semua diingatkan. Dan kalau ayat yang ke-5 mengatakan, akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ditunjukkan kamu, termasuk saya dan kita semua, ditunjukkan kamu, aku, kalau saya katakan diri aku ya, tapi Tuhan menunjuk kepada kita semua, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Betul-betul kayak kapas kena air, lumpuh kan, ya seperti kertas kena air, lumpuh. Manusia seperti tidak ada kekuatan apa-apa. Oleh karena Tuhan selalu memberikan suatu petunjuk, selalu mengajak kepada kita sekalian. Tapi jikalau situasi baik, ekonomi berjalan lancar, ya sering kita melayap kemana-mana, kita hidup di luar Tuhan. Nah ini Tuhan selalu mengingatkan dalam hal seperti itu. Ya, kalau kita sedang kuat, kita jaya-jayanya gereja nanti aja, minggu depan masih ada. Saudara sekalian, jangan menunda-nunda kita untuk datang kepada Tuhan. Amin. Ya, hanya Dia sebagai harapan kita. Dia batu karang kita. Dia adalah keselamatan kita. Di luar aku, dikatakan, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau saudara dan saya sadar betul bahwa apa yang dikatakan firman, iya dan amin. Dan memang kekuatan kita di dalam Tuhan. Dan kalau kita, saudara meninggalkan Tuhan, ya tentunya tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu, contoh dunia yang saya katakan tadi, negara-negara besar pun takluk di bawah
COVID-19 ini. Oleh karena itu kita harus dekat dengan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan. Ya, oleh karena itu sekalian kita selalu diingatkan, ya kalau mungkin dalam situasi yang seperti ini, terus kita kemana? Ya kita dengarkan firman Tuhan saja, tinggal di dalam Tuhan, bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Apakah kalau sudah begitu masalah kita dijawab puji Tuhan? Pasti dijawab. Amin saudara. Pasti ada jalan keluarnya. Berbeda dengan orang yang mengandalkan manusia, dia hanya mengharapkan kepada manusia, pertolongan manusia. Akhirnya dia menyombongkan diri. Bahkan dikatakan tadi ayat yang 5 ayat 17 tadi, bahkan meninggalkan Tuhan. Ya, tidak perlu Tuhan seakan-akan. Ini sesuatu yang mungkin bisa diterapkan atau sudah orang-orang melakukan dikala dia kuat, dikala dia kaya, dikala dia mampu, mungkin mengatakan seperti itu ya. Aku kuat kok, tidak perlu Tuhan. Saudara sekalian, ini sesuatu yang perlu mengingatkan saudara dan saya ya. Kalau di luar Tuhan betul-betul tidak terjadi sesuatu apapun yang kita harapkan. Bahkan dikatakan dapat berbuat apa-apa, dan selanjutnya dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, dibuang ke dalam api. Tidak ada artinya di luar Tuhan ya. Saudara sekalian, kalau Tuhan tetap bersama dengan kita ya, ini sesuatu hal yang betul-betul diharapkan oleh kita semua. Saudara sekalian, kalau mungkin saat-saat ini saudara masih menganggap remeh situasi dan apa yang sedang terjadi, jangan saudara sekalian, jangan anggap remeh. Masih suatu perjalanan yang jauh ya, masih jauh apa yang sedang terjadi ini. Oleh karena itu sekarang banyak mungkin kayak orang terlepas daripada kurungan ya, lepas. Coba kalau melihat kemarin dari Lebaran itu ya, jalan-jalan gak macet. Karena mengapa? Mereka juga rindu untuk keluar ya, akan terlepas. Tapi tidak disadari bahwa bahaya pun menghadang di hadapan kita. Oleh karena itu sesuai dengan anjuran pemerintah, mari kita harus taat betul-betul. Kalau kita taat akan firman dan kita taat akan aturan pemerintah, amin saudara. Sesuatu yang sangat indah. Jadi kalau kita taat sama Tuhan tapi melanggar suatu aturan pemerintah, itu omong kosong ya. Bahwa pemerintah pun juga wakil dari itu Tuhan. Kalau saudara baca Roma pasal 13 ayat 1 itu ya, jelas. Jadi jangan mengabaikan pemerintah. Berani dengan aturan yang telah diputuskan oleh pemerintah. Ya, tentunya ini sesuatu yang sangat penting bagi gereja pun. Kita harus tunduk dan taat. Ya, taat. Oleh karena itu, kalau kita ibadah ini selalu dipantau, sekalian, jangan mungkin kita dilepas oleh pemerintah, tidak. Ya, kita habis ibadah bahkan mungkin sekarang sudah dilaporkan ke pemerintah keberadaan kita saat ini. Selalu dipantau berapa orang, ya, dengan bagaimana kesehatannya. Ternyata semua puji Tuhan selama kita berjalan ibadah ini tidak ada suatu hambatan sekecil apapun. Amin saudara. Karena Tuhan selalu menyertai kita. Kita tetap tinggal di dalam Dia. Ya, kalau Tuhan mengatakan tinggal dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah banyak, menjadi berkat. Ya, tentunya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Oleh karena itu Bapak sekalian, melalui hubungan ini tentunya mari kita evaluasi dalam segala kehidupan kita. Di garis mana aku berjalan, sampai di ujung di mana aku melakukan firman Tuhan ini. Oleh karena itu saya hanya mengajak, jangan kita tinggalkan Tuhan. Kita tetap berpacu di dalam Dia. Ya. Kalau Rebo saya katakan sekalipun mungkin saudara tidak ke gereja, Rebo itu ada doa. Berdoalah di keluarga masing-masing. Ya, kalau kita melangkah ke gereja tidak jauh, mari kita kumpul di ruangan ini. Oleh karena itu memang kekuatan orang percaya adalah doa. Ya, doa. Kalau itu sering tiap minggu, mungkin tiap Rebo dikatakan tentang doa. Hasilnya apa sih doa? Ya, secara kasat mata kayaknya nggak ada berhasil, tidak bisa dilihat. Bahwa puasa doa itu sebenarnya membawa dampak kalau kita masih hidup oleh karena doa, ya. Oleh karena itu kalau kita tetap berdoa, bahwa doa adalah nafas orang percaya, ya. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang beriman pada Kristus,
Maka doa itu adalah napas kita, napas orang percaya. Masih ada doa, kalau boleh saya katakan kompor masih menyala, ya, ada asap naik ke atas. Dan ini suatu doa. Oleh karena itu pentingnya doa dan pentingnya kita persekutuan, dan apa yang kita lakukan, maka apa kita akan tinggallah di dalam aku. Ya, mari kita renungkan dengan baik. Mungkin melalui renungan ini sederhana banget. Tinggal dalam Tuhan. Apa sih maksudnya? Kalau kita renungkan dan kita jalankan, bagaimana orang hidup di dalam Tuhan. Diibaratkan seperti pohon yang hidupnya di tepi aliran air, tidak mengalami daun yang kering, mengeluarkan buah pada musim. Ya, kehidupan dan tentu seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, renungan ini sangat mendasar. Kalau kita renungan betul-betul bahwa kita itu ibaratnya pohon atau carang tadi. Ya, kalau saudara mungkin di kebun ada tanaman, coba tanaman itu sempal dikit sarang dengan pohonnya, dengan pokoknya, kering nggak kira-kira? Nah, itu jelasnya seperti itu. Kalau kita juga seperti apa yang saya katakan, sarang dan pokok itu akan berpisah tentu ke kering. Kehidupan rohani kita pun seperti itu. Kalau kita meninggalkan Tuhan, bahkan kita mengandalkan kekuatan kita, ya, maka tentunya semua itu akan menjadi hal yang mengecewakan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara sekalian, ayat ini tentunya sangat sederhana sekali. Kalau direnungkan tapi manfaatnya besar sekali. Dan dikatakan jelas, di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena mengalami kekeringan, kering bahkan dibakar, bahkan diinjak-injak orang. Ya, ini tidak ada artinya. Oleh karena kita bersyukur, di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah bencana, kita selalu diingatkan. Ini saatnya gereja betul-betul tetap di dalam pokok anggur itu. Pokok, kalau di sini dikatakan pokok anggur, banyak adalah Yesus Kristus sendiri, Bapa sebagai pengusahanya, Bapa di dalam surga, ya. Nah, ini sesuatu hal yang perlu saya dan saudara renungkan dengan baik. Jelas, sederhana saya katakan, di luar Tuhan, jelas kata-kata yang sederhana sekali. Tapi jangan diabaikan kata-kata yang sederhana itu. Kok sederhana itu ya firman? Iya. Tapi kalau kita renungkan, manfaatnya luar biasa. Jelas ayat tadi menerangkan di luar aku. Kalau kamu tinggal di dalam pokok, kamu akan mengeluarkan buah yang lebat. Dan yang tidak berbuah apa dipotong. Jadi hidupnya tidak ada artinya. Mengapa saudara? Dibersihkan supaya lebih banyak berbuah. Saya ibaratkan kalau mungkin saudara, kalau saya ke Jawa Timur waktu itu ada kebun anggur saudara sekalian. Kita lihat kok sebenarnya ranting yang bagus, yang subur itu harus dipelihara, ternyata malah digunting saudara sekalian. Kita tanya, mengapa ini yang subur kok dipotong, Pak? Supaya bisa bertunas dan berbuah. Ternyata betul-betul, ya. Nah, ini sesuatu gambaran dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jelas sekali melalui renungan ini, kalau kita mungkin tidak berbuah, dia dipotong, dibuang, ya, dibuang. Itu gambaran kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Jadi hanya memenuhi kebun, ya, banyak rindang tapi tidak berbuah, harus dipotong. Nah, ini Tuhan katakan seperti itu. Oleh karena itu saya tidak akan memperpanjang renungan ini. Ini sangat sederhana sekali dan sering saudara dan kita dengar. Ya, sederhana banget. Tapi harus mari kita renungkan dengan baik. Kalau aku di luar Tuhan, tadi dikatakan akan mengalami kekeringan dan tidak bisa berbuat sesuatu, tidak ada artinya. Jadi di luar Tuhan ada kematian tentunya, bukan kehidupan, ada kematian. Kalau sudah mati tidak ada arti, tidak ada gunanya. Mereka di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa di luar Tuhan. Ya, jadi kita harus menyadari. Memang ayatnya sederhana sekali. Kita semua bisa mencerna, ya. Gambaran-gambaran seperti mari kita renungkan dengan baik. Ternyata Tuhan masih betul-betul mengingatkan kita. Di tengah-tengah kesulitan seperti ini Tuhan masih memberikan jalan keluar. Ya, tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa yang kamu minta akan diberikan. Betul ayat berapa tadi, ya? Ayat yang ke-7, ya. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan
menerimanya. Firman-Ku tinggal di dalam kamu. Sabda Allah dalam kehidupan kita. Kita akan minta sesuatu, maka Tuhan akan memberikan sesuatu yang kita rindukan itu. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita tundukkan kepala dan kami mohon Oma Wis tolong berdoa Oma ya, supaya doa Oma betul-betul Tuhan dengar pagi ini untuk kita semua. Ya di situ aja Oma, doa saja Oma. Silakan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami boleh lagi mendengar kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan itu ajaib, lebih daripada harta di dunia ini. Amin. Sebab itu mampukan kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami sebagai manusia yang beriman kepada-Mu. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu, Kau berkati kami semua. Biar kami melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Biar kami tinggal di dalam Engkau, berarti Tuhan. Amin. Tingkah laku perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Kalau tingkah laku perbuatan kami sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau tidak pernah menjatuhkan. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mampukan kami bukan dengan kuasa gagah kami, tapi dengan kuasa Kristus. Berkati hamba-Mu, berkati Tuhan. Berkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita berkata. Amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Saudara sekalian, hari ini adalah minggu yang pertama, tanggal 2 Agustus. Tanpa kita sadari sudah Agustus ya, jadi rupanya Natal nanti bisa masih ketemu kayak rame-rame atau tidak ya? Kayaknya nggak bisa. Ya kita masih tetap berpisah-pisah. Tapi kalau Tuhan kehendaki kita bisa kumpul semua. Amin saudara. Kita akan siapkan hati kita akan menerima sakramen kudus pagi hari ini. Dan mari kita sambut untuk berdiri dan kita akan naikkan satu pujian kekudusan ya. Yeah.
akan dunia ini sehingga dikaruniakan putranya yang tunggal, agar setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Saudara sekalian, 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus telah disalibkan dengan darah yang tercurah, dengan tubuh yang dipecah-pecahkan, yang saat ini dilambangkan sebagai roti yang ada di hadapan kita, yang darah dilambangkan sebagai anggur yang ada di cawan ini. Dan itu ada makna yang sangat luar biasa. Tubuh dipecah-pecahkan karena kita jahat di hadapan Tuhan, maka tubuh itu dipecah-pecahkan. Dan karena kita adalah orang yang berdosa, maka anggur dilambangkan sebagai darah Kristus yang sanggup menyucikan segala dosa kita. Oleh karena itu Bapak sekalian, sebelum anggur dan roti kita terima di tangan kita, mari kita sejenak berdoa kepada Tuhan bersama-sama. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Begitu besar kasih-Mu, anugerah dan rahmat-Mu untuk orang-orang yang berdosa termasuk kami. Namun kami percaya, kami telah sungguh-sungguh berharap dan berharap padamu, sehingga dosa-dosaku telah sucikan, agar segala sesuatu noda-noda tidak ada lagi, sehingga kasih anugerah Tuhan limpah di dalamnya. Tuhan, terima kasih, ampuni segala salah dosa kami ya Tuhan, agar semua tidak menjadi suatu hambatan untuk kami menerima anugerah-Mu, menerima berkat-Mu melalui sakramen kudus ini, agar sungguh-sungguh kami tetap bersekutu melalui kematian dan kebangkitan-Mu, ya Kristus Yesus hidup di dalam setiap pribadi kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami sambut sakramen kudus ini di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami. Haleluya. Amin. Kami silakan duduk. Kita akan dilayani, silakan. Ada 2 nampan Pak. Ya. Silakan. Salibnya kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh.
Kalau mungkin saudara siap, mari kita sama-sama sambut sakramen kudus pagi hari ini, agar kita selalu berkenan hidup di dalam persekutuan, baik melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita tetap di dalam kekuatan Dia. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan sungguh, dan kita sambut roti dan anggur ini dengan hati yang tulus, dan kita mengucap syukur segala hal yang Tuhan ajarkan bagi kita. Hanya oleh karena anugerah Tuhan, saudara dan saya sebagai gereja Tuhan tetap berdiri teguh di hadapannya, dia kasih karunia Allah tetap melimpah di dalamnya. Saudara sekalian, sebelum kita akan sambut roti ini, maka roti ini saudara angkat di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan yang akan kami bacakan. Kemudian nanti baru sama-sama kita makan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Angkatlah roti di tangan kanan saudara. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, mengambil roti dan memecah-mecahkannya dan mengatakan, inilah tubuhku yang dipecahkan bagi kamu. Mari kita sambut dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Angkatlah cawan di tangan kanan saudara dan dengarkan firman Tuhan, setelah kita akan minum bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. Mari kita sama-sama sambut di dalam nama Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Bapa yang baik, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu ya Bapa. Atas pengorbananmu 2000 tahun yang lalu, Engkau telah disalibkan curah darah-Mu bagi kami. Saat ini Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, karunia-Mu yang begitu luar biasa. Engkau mengingatkan kami Tuhan, terima kasih. Engkau telah menebus segala dosa-dosa kami. Engkau telah mengangkat segala sakit penyakit kami. Amen. Oleh karena pengorbanan-Mu. Terima kasih Bapa, kami tidak ada kata-kata yang lain selain kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh mengenang grafirat-Mu ya Bapa. Terima kasih. Engkau sungguh baik, sangat baik bagi kami. Terlebih bagi jemaat-Mu pagi hari ini Tuhan yang telah Engkau berkati melalui ibadah pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih. Amin. Kami silakan duduk, kita naikkan satu pujian, segala puji dan syukurnya. Oh
ibadah kita berjalan. Di hari Rabu ada ibadah doa jam 7 malam di gereja. Hari Kamis ditiadakan. Dan WBI hari Sabtu jam 9 pagi juga di gereja, dan malamnya jam 7 malam ada ibadah RPBI, dan juga akan dilakukan secara online jam 7 malam. Dan minggu depan di hari Minggu seperti hari ini jam 7 pagi ibadah raya kita akan mulai, dan untuk sementara sekolah minggu juga ditiadakan. Untuk keuangan kita di bulan Juli, saldo di bulan Juli ada, di bulan Juni ada 1.240.000 pengeluaran. Kolektor bulan Juli 1.240.000, terus pengeluarannya iurannya 150, BPD 150.000, PPL 130.000, roti dan anggur 300.000, total pengeluaran 580.000. Saldo di bulan Juli ada 660.000. Terus sumbangan klinik dari keluarga Bapak Bayu ada 150.000, dan itu adalah laporan keuangan kita di bulan Juli. Karena ini minggu pertama, kita akan mengadakan kolekte ekstra dan mempersiapkan setiap kolekte kita. Dan sebelumnya kita mau bersatu dalam doa, dan kita mau bersyukur buat segala kolekte. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberikan kolekte ekstra kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah mempersiapkan ataupun yang belum Tuhan. Kami percaya berkat yang sama Kau berikan buat setiap kami Tuhan. Berkati setiap tangan yang sudah menyiapkan ataupun yang belum Tuhan. Kau akan memberkati berlipat-lipat kali ganda, berkat jasmani ataupun berkat rohani akan kami terima Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau angkat pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Rajin cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Terus untuk senantiasa menjaga jarak dan hindari kerumunan, jauhi daripada kalau ada kumpulan-kumpulan atau untuk sementara tolong dihindari dulu, itu aja. Dan mari kita satu dalam doa, kita mau selamat ulang tahun untuk Leo 28 Juli. Selamat ulang tahun Dek, Tuhan memberkati, makin sukses pendidikannya ya. Baik, kalau sudah tidak ada pengumuman dari WBI,
Nggak ada. Dari pemuda remaja mungkin? Nggak ada. Kalau udah nggak ada pengumuman, kita mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan kalau Kau sudah memberkati ibadah kami. Dari awal hingga selesainya kami mengucap syukur Tuhan. Kami boleh berkumpul bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan yang sudah Tuhan berikan. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan, belajar untuk kami menyenangkan hati-Mu dan mencari isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing, kami mau berdoa Bapa buat bangsa kami, buat negara kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan ya Bapa. Pandemi belum berlalu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan tetap senantiasa memberkati bangsa ini. Kami percaya COVID ini akan berlalu ya Bapak. COVID ini akan hilang ya Tuhan. Dan setiap anak-anakku yang sakit saat ini Tuhan, yang mungkin ada di rumah sakit Tuhan, Tuhan akan jamah, Tuhan akan sembuhkan mereka. Kesembuhan boleh terjadi, mujizat boleh terjadi ya Tuhan. Kau berkati nakes, Kau berkati dokter-dokter yang ada semuanya Tuhan. Beri perlindungan buat mereka ya Bapak, agar mereka bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan sebaik-baiknya ya Tuhan. Dan kami berdoa Bapak untuk seluruh masyarakat Indonesia Tuhan, untuk sadar Tuhan, untuk bisa disiplin Bapak, untuk mereka mau memakai masker Tuhan, untuk mereka tidak berkerumun dulu untuk sementara waktu ini Tuhan, untuk mereka bisa menjaga jarak ya Bapak, untuk mereka nggak meremehkan COVID ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati pemerintahan kami Bapak. Sudah begitu banyak peraturan yang boleh ditetapkan, tapi mungkin masih ada warga kami yang tidak disiplin Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa ya Tuhan, obat-obatannya yang ada Tuhan, mungkin saat ini belum ditemukan vaksinnya Bapak, tapi kami percaya Bapak, Engkau bekerja dengan para fasiolog-fasiolog yang ada Tuhan, untuk menemukan vaksinnya ya Tuhan, agar segera ditemukan obat yang terbaik ya Bapak. Berkati ya Tuhan, terima kasih Bapak. Berkati ya Bapak. Berikan kekuatan Tuhan untuk setiap yang pada saat ini mungkin mereka sedang sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Dan juga memberkati pemerintahan kami Bapak, dan mulai presiden kami, wakil presiden, para menteri, DPR Tuhan, para pejabat-pejabat negara ya Bapak, kepala-kepala daerah ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kalau pada saat ini mereka diberi tanggung jawab jabatan Tuhan, mereka boleh mempertanggungjawabkan itu dengan sebaik-baiknya. Mereka boleh menjaga itu dan melakukan tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Mereka nggak memanfaatkan jabatan mereka untuk kepentingan mereka pribadi atau kepentingan kelompok mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, segala kepercayaan yang boleh mereka terima saat ini, boleh mereka pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya Tuhan. Mereka boleh melakukan segala tugas mereka dengan sebaik-baiknya untuk bangsa dan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, jauhkan dari segala niat-niat jahat, jauhkan segala daripada niat-niat yang gak benar dari ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Bapak, bangsa dan negara ini dari Sabang hingga Merauke Tuhan. Daerah-daerah yang ditimpa bencana saat ini ya Bapak, yang angin puting beliung, banjir atau apapun Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, gunung meletus ya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau tolong lawan mereka ya Bapak. Mungkin saat ini mereka membutuhkan obat-obatan, tempat tinggal, makanan Tuhan, bahkan mungkin pakaian ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Apapun yang mereka hadapi saat ini, berikan kekuatan buat mereka, penghiburan buat mereka, pengharapan buat mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong lawan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau berkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada di bangsa dan negara ini Tuhan. Biarlah gereja-gereja ini bisa menjadi berkat. Keberadaan mereka nggak jadi batu sandungan, tapi justru bisa menjadi berkat yang datang. Mereka boleh membagikan setiap berkat yang boleh mereka terima, menjadi contoh Tuhan, menjadi teladan buat lingkungan dimanapun mereka berada saat ini. Atau mungkin mereka sedang menghadapi intimidasi sekarang Tuhan. Mereka menghadapi penolakan ya Bapak di lingkungan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong lawan mereka. Berikan mereka kekuatan Tuhan. Mereka gak unggul daripada Tuhan, tetapi iman mereka semakin kuat.
Ketika penolakan terjadi, intimidasi terjadi, mereka semakin kuat di dalam iman mereka. Mereka semakin senantiasa berharap terus sama Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu. Berkati perekonomian bangsa kami, pendidikannya, kesehatannya, hukumnya Tuhan. Kesehatan bangsa kami Tuhan. Keamanan dalam bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyerahkan gereja kami ke dalam tangan-Mu. Setiap jemaat-Mu yang boleh tergabung dalam gereja-Mu di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mulai dari anak-anak hingga lansia Tuhan. Kami percaya Kau akan melawat setiap anak-anak-Mu ini yang masih bersekolah. Tuhan tolong lawat mereka. Mungkin mereka sedang mengalami kesulitan Tuhan karena pembelajaran online ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berikan hikmat jalan keluar buat mereka. Berkati juga orang tua mereka Tuhan, untuk mereka bisa mendampingi anak-anak-Mu ini dalam bersekolah ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berikan jalan keluar buat mereka. Segala permasalahan yang anak-anak-Mu hadapi saat ini Tuhan. Mungkin mereka nggak punya kuota Tuhan, atau mereka nggak punya gadget ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati mereka. Berikan jalan keluar buat mereka Bapak. Dan mungkin saat ini ada orang-orang tua juga yang di PHK mungkin Tuhan. Mungkin jemaat-Mu ada yang tidak memiliki pekerjaan ya Bapak. Usaha mereka bangkrut Tuhan. Atau mungkin ada pemotongan dalam gaji mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kekuatan daripada Tuhan turun atas kami. Pengharapan kami hanya kepada-Mu ya Bapak. Kau akan memampukan kami untuk tetap kami berdiri teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Berjalan bersama-Mu Tuhan. Dapat menghadapi semuanya ini Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang kaya. Kau akan cukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Tuhan akan cukupkan bagi kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau berkati jam-jam ibadah gereja tempat ini, mulai dari jam ibadah doa, ibadah keluarga yang masih ditiadakan Tuhan, PBI Bapak, pemuda dan remaja Bapak, sekolah minggu juga Tuhan, ibadah raya semuanya Tuhan. Biar melalui ibadah-ibadah ini kami semakin dekat sama Tuhan, semakin lagi mencari isi hati-Mu ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus tolong berkati. Dan juga setiap pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian dalam ibadah-ibadah ini, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan hati kami Tuhan lebih lagi hati seorang hamba yang mengasihi Engkau Tuhan. Bukan hanya manusia yang kami layani, tapi kami melayani Allah yang Maha Tinggi. Terima kasih Bapak, kesatuan hati ada di setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan juga berkati gembala kami Tuhan. Kami serahkan beliau ke dalam tangan-Mu di masa tuanya Bapak. Dan juga gembala kami sebagai pendamping. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat daripada Kau turun atas beliau Bapak. Membawa jemaat-Mu lebih dalam lagi untuk mengenal Engkau, mencintai Engkau ya Bapak. Kemanapun beliau Tuhan, Kau percaya untuk melayani. Kami percaya kuasa-Mu bekerja. Semakin banyak orang yang boleh mengenal-Mu melalui kehidupan-Mu Bapak. Hikmat daripada Tuhan turun atas beliau ya Tuhan. Berkati keluarga besar yang anak cucunya Tuhan, semuanya Bapak kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga menyerahkan klinik kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, yang mungkin belum sampai saat ini juga belum berjalan Tuhan. Tapi kami percaya ya Bapak, klinik kami akan buka lagi. Akan semakin banyak orang yang boleh diberkati melalui klinik kami Tuhan. Semakin banyak orang yang boleh mengenal kasih-Mu melalui klinik kami ya Bapak. Berkati obat-obatan yang ada, jauhkan dari obat-obatan palsu atau kadaluarsa Tuhan. Berkati setiap pasien yang ada, dan berkati dokter dan teman-teman kami yang membantu di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi kami serahkan kolektor kami ke dalam tangan-Mu. Engkau yang berkati setiap tangan-tangan sudah memberikan satu yang belum Tuhan. Berkati jasmani, berkati rohani yang Kau berikan. Berkati pelayanan di gereja ini Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Yang jauh, yang dekat Tuhan tolong lindungi langkah perjalanan kami. Setiap kendaraan yang boleh kami gunakan juga Tuhan tolong lindungi. Jauhkan dari mara bahaya, kecelakaan atau apapun juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh mendapati rumah kami dalam keadaan baik, keluarga kami dalam keadaan baik, kami pulang dengan selamat ya Bapak. Dan sisa sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu segala aktivitas kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kemanapun kami melangkah, apapun yang kami kerjakan, Tuhan akan lindungi dan jagai kami, dan Tuhan akan memberikan keberhasilan untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya dan saudara untuk bangkit berdiri, kita mengangkat doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa yang baik, terima kasih atas kehadiran-Mu dari awal sampai pada akhirnya. Berkat-Mu telah melimpahkan bagi gereja-Mu ya Tuhan. Kami tidak lupa untuk berdoa anak kami Leo yang berulang tahun, dan berkati, berikan hikmat, kebenaran, kecerdasan dalam studi mereka akan menjadi berkat kemuliaan bagi nama Bapa. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami juga bersyukur di tengah-tengah kami telah hadir hamba-Mu, Ibu Pendeta Wislaluan, yang telah memberikan kekuatan kesehatan, biar Tuhan tetapkan menjadi hamba-Mu yang tetap setia dan teguh di dalam kekuatan kesehatan mereka. Kami bertaruhkan di dalam dan bahasa-Mu. Terima kasih, terpujilah Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Sekarang saudara sekalian, arahkan hatimu, Tuhan berkenan memberkati kita sekalian. Gereja Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah olehmu berkat dan rahmat Allah Bapa, dengan cinta kasihnya Tuhan Yesus Kristus serta tuntunan Allah Roh Kudus, dari saat ini juga sampai Maranatha. Yesus datang kembali, membawa gerejanya masuk kemuliaan kekal bersama Dia sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan amin. Terima